tentang ini ya, tentang finding hikmah, finding you. Jadi untuk tema hari ini adalah bagaimana cara kita menemukan makna di balik doa-doa yang kita baca saat sholat. Supaya kita mungkin lebih mindful aja ya. Jadi selama eh, kita sholat itu ya kita bisa lebih eh, memahami apa sebenarnya sih yang kita baca. Ini juga merupakan lanjutan dari kemarin, teman-teman, yang ketika kita bahas bagaimana finding happiness di dalam sholat kita, bagaimana cara menemukan kebahagiaan, itu salah satunya kita tahu makna apa yang kita baca, apa yang kita eh, panjatkan dalam sholat kita. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja eh, ke pembahasan yang pertama. Itu dalam sholat pasti posisi pertama adalah qiyam ya teman-teman. Qiyam itu berarti ketika kita berdiri. eh, Qiyam itu adalah posisi di mana kita itu berdiri dan seolah-olah kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kata qiyam juga kita juga banyak temukan di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah penjelasan mengenai suara aku kedengaran ya. Salah satunya adalah pembahasan mengenai hari kiamat atau eh, hari kiamat, hari akhir ya. Jadi hari akhir itu adalah hari di mana manusia itu dibariskan, malaikat juga ikut berbaris di sana menghadap kepada pengadilan terakhir, yaitu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini juga takbiratul ihram dengan posisi qiyam ini kita bersiap, ya kita menghadap kepada zat yang menciptakan kita, zat yang berhak untuk satu-satunya disembah oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa takbiratul ihram ini kan gerakannya gini ya, teman-teman. Jadi mengangkat tangan ke atas lalu eh, punggungnya ke belakang. Nah, ini juga beberapa ulama juga mengumpamakan bahwa hal ini juga bisa diartikan bahwa kita itu ketika sudah takbiratul ihram, sudah niat sholat, lalu kita takbiratul ihram, kita itu seharusnya meninggalkan segalanya di belakang. Apa itu yang kita tinggalkan ketika kita untuk memulai sholat itu? Yang pertama adalah keingkaran, kecemasan, gangguan, nafsu, kepentingan, dan teman-teman, ini juga merupakan PR besar bagi kita semua, termasuk aku sendiri, bahwa ketika sholat kadang-kadang memang pikiran itu tidak fokus ke satu hal saja. Bahkan itu adalah kondisi yang sangat sulit untuk dicapai ketika kita misalnya berdiri memulai sholat, kita menghilangkan segala pikiran kita, entah itu misalnya pikiran, oh nanti kerja aku harus ngerjain ini itu, atau misalnya besok ada kegiatan ini aku harus nyiapin apa, atau misalnya ketika kita memikirkan ingin bertemu dengan orang lain, atau misalnya aktivitas-aktivitas lain, urusan-urusan lain yang sifatnya itu memang tidak seharusnya dibawa saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan PR kita semua, bahwa ketika kita memulai takbiratul ihram berarti kita itu sudah seharusnya siap untuk meninggalkan segalanya di belakang. Segala urusan dunia, segala urusan yang pikiran-pikiran negatif, segala kecemasan, gangguan nafsu dan kepentingan-kepentingan kita, urusan-urusan kita yang sifatnya duniawi, itu perlu kita eh, tinggalkan di belakang, karena teman-teman, bahwa ini adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan adanya batasan atau barrier ya antara kita dengan eh, eh, hadirnya kita ketika kita itu beribadah. Nah, teman-teman, sebelum sholat juga mungkin kita juga memulainya dengan ta'awuz ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, teman-teman bisa diperhatikan bahwa di situ ada kata syaitan ya. Kalau dalam bahasa Arab, syaitan itu artinya apa? Syaitan itu sebetulnya artinya itu menjauh, suatu yang menjauhkan.
Jadi syaiton itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya bukan sosok makhluk saja ya, tapi syaiton dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaiton itu bisa juga dalam beberapa ulama menyebutkan syaiton itu juga bisa berupa bentuk manusia, jin, atau misalnya iblis, atau juga bisa merupakan sifat-sifat yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Lalu syaitonir rajim, ar-rajim ini artinya adalah yang yang meninggalkan sesuatu yang eh, dilarang, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika misalnya kita itu memulai segala sesuatu dengan taus, berarti kita meminta perlindungan dari hal-hal tersebut, teman-teman. Dari hal-hal yang membuat kita itu memikirkan sesuatu yang tidak baik, memikirkan suatu keingkaran, kecemasan, gangguan, yang membuat kita itu jaraknya menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga merupakan hal yang harus kita kaji lagi lebih dalam, harus kita lebih apa ya, resapi, dan harus kita maknai bahwa misalnya segala doa yang kita ucapkan saat sholat itu memang itu luar biasa. Artinya ketika misalnya kita memahami dan kita itu bisa mindful ketika misalnya kita sholat itu seperti apa. Nah, di sini juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ketika kita takbiratul ihram juga selain punggung tangan itu menghadap ke belakang, tapi juga kita itu mengangkat tangan ke atas, menghadapkan ke depan, itu berarti ada situasi di mana kita itu ta'zim, yaitu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman yang titik titik paling penting yang harus kita eh, sadari bahwa ketika sholat itu yang kita hadapi itu adalah King all of the kings, raja dari segala raja, raja dari pemilik hari pembalasan yang menciptakan kita, yang mengurus kita semua dari zat yang asalnya tidak ada menjadi ada, yang asalnya ada sekarang jadi nantinya tiada, dan juga yang membangkitkan kita saat hari akhir nanti, yang memberikan kita sehari-hari rezeki yang misalnya kita juga tidak bisa menghitung seberapa banyak rezekinya, termasuk ketika misalnya kita bernafas, kita kan tidak bisa menghitung betapa banyak rezekinya. Dan juga ketika misalnya kita merasakan rasa sehat ya, kesehatan, nggak rasa sakit, nggak ada, kita lagi nggak pusing, kita lagi nggak migrain, itu tuh kan kita ngerasa, wah enak banget ya hari ini aku fresh gitu. Nah itu adalah nikmat yang rezeki yang terkadang kita itu tidak menghitungnya, tapi itu tuh selalu ada setiap harinya. Nah teman-teman, yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Besar. Dan teman-teman, salah satu caranya, nah ini adalah keindahan daripada ajaran agama Islam. Ini adalah ketika misalnya kita takbiratul ihram, kita mengelafalkan kalimat Allahu Akbar, teman-teman. Allahu Akbar ini eh, tidak hanya eh, di dibacakan ketika kita memulai sholat, tetapi juga ketika azan, ketika misalnya kita iqomah, itu juga dibacakan takbir. Jadi takbir ini selalu dibacakan dalam memulai sesuatu yang sifatnya ibadah, sifatnya untuk mengagungkan, sifatnya itu adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Allahu Akbar atau Allah Maha Besar ini itu berarti kita meyakini bahwa Allah itu lebih besar dari segala masalah kita yang menyebabkan kita sebelum sholat mungkin merasa gundah, mungkin sebelum sholat kita merasa overwhelming karena banyak hal, yang mungkin sebelum sholat kita merasa banyak nafsu yang menguasai, kita merasa bahwa sebelum sholat itu kita ada gangguan mungkin dari orang lain, mungkin gangguan dari diri sendiri, dan lain sebagainya. Bahwa kita yakin bahwa ketika kita sholat, ya Allah Maha Besar, lebih besar daripada segala sesuatu yang kita hadapi Ya, saat ini. Baik. Kalau takbiratul ihram juga berarti kan di situ ada kata ihram, teman-teman. Ketika kita, misalnya ketika seorang muslim beribadah umroh dan haji, ada masa ihram. Jadi yang dimaksud ihram itu apa? Ketika segala sesuatu itu ada larangannya. Misalnya yang asalnya boleh jadi nggak boleh.
yang asalnya biasa aja jadi dilarang. Nah, itu maksudnya ihram. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan ketika kita itu sholat. Misalnya makan dan minum itu kan tidak boleh dilakukan ketika kita itu eh, sholat. Termasuk ketika sholat itu kita harus terus dalam keadaan suci. Nah, takbiratul ihram ini berarti apa? eh, Ungkapan di mana kita itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita itu berkomitmen untuk bisa fokus ketika kita mengerjakan ibadah tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan kita itu eh, Ada eh, aja seneng Mbak. dalam keadaan kita itu Belajar mindful kita. terhadap apa yang kita lakukan. Baik teman-teman, tadi juga kita bahas tentang ini ya, Allah is greater. Jadi Allah itu lebih besar, maha besar dari segala sesuatu, maka jangan dahulukan apapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, karena posisinya itu kita itu ta'zim, kita posisinya apalagi di sini ya takbiratul ihram, posisinya kita meninggalkan segala sesuatu urusan kita di belakang. Maka karena Allah itu maha besar, maka jangan dahulukan apapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita itu sudah mulai sholat, terus tiba-tiba kepikiran, bukannya tadi itu misalnya teman kerja aku bla bla bla. Nah, itu kan biasanya suka suka terngiang ya di pikiran kita atau misalnya oh bukannya tadi itu sepatuku apa gitu. Nah, itu kan ada pikiran-pikiran yang seharusnya itu tidak didahulukan untuk kita pikirkan karena kita yakin bahwa Allah Maha Besar dan segala urusan apapun yang kita cemaskan sebelumnya itu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa aman karena Allah Subhanahu wa taala itu, karena kita itu berhadapan dengan zat yang maha besar yang ada di depan kita. Gitu, teman-teman. Lalu ketika kita sholat juga kita menemukan bahwa diri kita itu berkomunikasi dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbiratul ihram itu kita mengalami dua hal secara bersamaan, yaitu yang pertama adalah kita merasa nyaman, merasa aman, eh, merasa aman berada dalam posisi kiam tadi, lalu kita juga berada dalam posisi kita itu berada di depan zat yang maha besar, teman-teman. Baik, teman-teman, ini juga merupakan lanjutan dari eh, materi yang beberapa pekan lalu kita disampaikan bahwa misalnya ketika berwudu pun, ketika misalnya kita mencuci tangan kita, muka kita, itu air-air yang bercucuran itu adalah akan menghapus dosa kita. Begitupun dengan ibadah sholat. Jadi sebelumnya kita berwudu Bapak, untuk menyiapkan tubuh kita. Selanjutnya kita mendengarkan azan untuk menyiapkan pikiran kita dan juga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata segala suatu proses yang kita lalui sebelum sholat itu menuntun kita supaya kita lebih bersiap diri sehingga saat takbiratul ihram ini dibacakan Allahu Akbar, maka segala urusan apapun itu berhenti di situ, teman-teman. Segala urusan apapun yang membuat kita gundah, membuat kita cemas, urusan-urusan yang kita pikirkan 8 jam sehari, entah itu pekerjaan, sekolah, tugas, dan lain sebagainya itu berhenti di situ, teman-teman. Sebab eh, dari mulai azan dikumandangkan, Allahu Akbar, itu juga merupakan Allah is greater. Allah itu maha lebih besar dibandingkan dengan pekerjaanku, karirku, keuanganku, atau misalnya kumpulan teman-temanku, atau meeting dengan siapapun itu. Nah, itu berarti ada ungkapan bahwa kita memprioritaskan Allah di atas apapun. Itu makna daripada takbir yang kita dengarkan ketika azan dan iqomah, termasuk yang kita bacakan ketika kita itu sholat. mau Baik, jujur itu selanjutnya, aja. selanjutnya ini ya, setelah takbiratul ihram, Rasulullah juga diriwayatkan selalu membaca doa. eh, kita kita juga sebetulnya tahu ya teman-teman bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang eh, dijaga dari perbuatan dosa. Bahkan nabi yang suci dari dosa pun selalu eh, memohon ampun dan memohon untuk dijauhkan dari hal-hal yang bisa membawa
Nabi ke arah-arah yang tidak benar. Apalagi kita Ya, semua teman-teman yang merupakan hamba yang kadang dekat, kadang jauh. Dekat pun dari segi apanya, teman-teman gitu. Jadi ini ada salah satu doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma taqani minal khotoyai kama yunaqqas saubul ubiyud ubiyad. Nah ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang baca ini itu di Iftita, ada juga yang bacanya mungkin bukan baca ini, tapi ini salah satu versinya ya teman-teman. Min danasi Allahumma glisni. Allahumma silni min khotoyai bil ma'i wassalji wa barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini teman-teman kalau dilihat dari kalimat-kalimat juga sangat luar biasa sekali bahwa timur dan barat sangat jauh. Bahkan kalau kalau diibaratkan mereka bisa dekat, itu enggak, teman-teman. Artinya apa, Rasulullah itu sangat menginginkan untuk dijauhkan dari kesalahan-kesalahanku. Artinya manusia itu memang pasti berbuat salah, teman-teman, termasuk ya kita semua yang merupakan hamba yang biasa-biasa saja. Maka kita juga selama beribadah juga kita harus terus-menerus memanjatkan doa bahwa kita itu ingin selalu dijauhkan dari kesalahan-kesalahan kita, termasuk kesalahan-kesalahan yang menjauhkan kita daripada eh, eh, daripada dekat dengan Allah. Tadi ya teman-teman sudah dibahas bahwa syaitan itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan dari kita daripada Allah itu sudah pasti dari syaitan, dan itu juga tidak bisa terlepas daripada perilaku-perilaku negatif kita, teman-teman. Di sini juga diungkapkan bahwa ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran, dan cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Nah, ini kalimat hadis terakhir dalam dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa air, salju, dan embun ini adalah salah satu eh, air yang mensucikan yang bisa dipakai untuk tohara, untuk berwudu ya teman-teman. Jadi wudu itu adalah salah satu apa ya, konsep di mana seseorang itu membersihkan dirinya dari segala suatu kesalahan yang dia perbuat, dari segala hal-hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, itu berarti ada keharusan bagi kita untuk selalu terus-menerus menyucikan diri kita, yaitu dengan apa? Yaitu dengan beribadah, teman-teman. Jadi ibadah itu tidak serta-merta ketika kita butuh saja, teman-teman. Bukan karena menuntaskan kewajiban saja, teman-teman. Tapi ya karena kita memang manusia yang penuh dengan kesalahan, maka 5 kali sehari kita diberi waktu untuk bisa menghadap kepada Zat yang maha besar, yang maha kasih sayangnya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang kita itu tidak mungkin menemukan itu di hal-hal lain. Misalnya eh, dalam pekerjaan ada bos kita atau misalnya ada atasan kita, kita merasa bahwa oh kenapa ya saya kerjaannya kok kayak gini, tidak sesuai dengan ekspektasi, atau misalnya bertemu dengan teman yang misalnya menyakiti hati kita. Nah, itu juga salah satu ujian atau urusan-urusan yang sebetulnya ketika kita ya dari tadi yang sudah dijelaskan dalam takbiratul ihram tadi kita baca Allahu Akbar, maka kita itu sudah ketika kita mindful, kita itu sudah yakin bahwa masalah-masalah tersebut itu tidak lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, karena masalah-masalah tersebut itu pasti ada solusinya, teman-teman. Baik, lalu yang terakhir adalah surat Al-Fatihah. Nah, teman-teman, surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun dalam sholat yang wajib dibaca saat sholat. Dan ada beberapa ulama yang menyebutnya sebagai surat as-sholah. Ini juga berdasarkan salah satu hadis qudsi yang kemarin juga kita sudah bahas, bahwa surat Al-Fatihah ini banyak kelebihannya dibandingkan dengan surat-surat lainnya. Termasuk dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa kelebihan yang diturunkan kepada umat Islam itu adalah surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu adalah dua cahaya yang
diturunkan kepada umat Islam, dan kita itu harus merasa sangat beruntung bahwa kita itu ya diberikan kalimat-kalimat yang mulia ini, teman-teman. Surat Al-Fatihah itu artinya pembuka ya, teman-teman. Yang yang mana ketika kita sekarang pun sholat juga dimulai bacaannya dengan Al-Fatihah, lalu kita memulai suatu pekerjaan dengan Al-Fatihah juga banyak dilakukan saat ini, teman-teman. Lalu disebut juga sebagai as-shalah, yaitu the prayer. Jadi surat yang dibacakan ketika beribadah. Disebut juga Ummul Kitab karena kandungan daripada surat Al-Fatihah ini itu mencakup ajaran-ajaran yang juga dijelaskan cabang-cabangnya dalam ayat-ayat lain dan surat-surat lain dalam Al-Quran. Lalu disebut juga dialog, teman-teman, karena kalau misalnya kita lihat ayat-ayat lain seperti misalnya surat Al-Lahab itu kan sifatnya monolog ya, teman-teman. Monolog itu artinya firman Allah saja yang di mana Allah menjelaskan tentang kisah-kisah tersebut. Selain itu juga misalnya ketika kita baca Quran surat Maryam itu yang menjelaskan tentang kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yahya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Itu juga merupakan monolog, teman-teman. Berbeda dengan surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah ini adalah bentuknya dialog. Nah, ini juga salah satu yang dijelaskan dalam hadis qudsi yang kemarin kita bahas bareng-bareng, ketika misalnya seorang hamba membaca surat Al-Fatihah, maka sebagian lain, maksudnya setengahnya, Allah membalas setiap perkataan apa yang kita bacakan dalam surat Al-Fatihah ini. Berarti ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab isi dari surat Al-Fatihah ini isinya adalah doa, teman-teman. Berbeda dengan surat-surat lainnya, teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari Basmalah, teman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di situ ada Ar-Rahmanir-Rahim. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah kasih sayang yang universal sifatnya, yang ada di dunia untuk semua orang. Dan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang terbatas bagi orang-orang mukmin di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang selalu kita bacakan ketika misalnya kita sholat. Kalau misalnya kita perhatikan surat Al-Fatihah ini juga mencakup dua bagian, teman-teman. Bagian yang pertama itu berisi tentang pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Berisi tentang pujian-pujian kita terhadap Allah dan segala kekuasaannya. Termasuk dalam Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Di situ ada lafaz kita memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang paling istimewa ya dari ayat kedua surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kata lillah dan rob di situ. Jika kita lihat di situ, lillahi rabbil alamin, lillah itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Ilah itu artinya Tuhan yang berhak untuk disembah, teman-teman. Lillah itu juga berarti bahwa eh, lillah itu juga berarti bahwa kita itu menyembah zat yang berhak untuk disembah, karena Allah itu adalah Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan lillah. Jadi Tuhan. Nah, berbeda dengan Rob. Rob di sini maksudnya apa? Rob di sini maksudnya Tuhan yang juga mengurusi segala sesuatu yang kita lakukan, mengurusi segala sesuatu yang manusia lakukan. Bahkan, teman-teman, meskipun misalnya kita dekat dengan sahabat kita, dekat dengan keluarga kita, pasti ada satu hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun, yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun mungkin tidak tahu tentang hal tersebut. Maka ketika misalnya kita berdoa, kita beribadah, ketika kita sholat, berarti kita itu berusaha untuk berdialog dengan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semata-mata Allah itu Rob, Allah itu Rob, Tuhan yang mengatur kita, yang berkuasa atas kita dan segala hal yang ada di alam semesta ini, teman-teman. Ketika kita misalnya yakin bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mengurus semua hal yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah itu bukan Tuhan yang menciptakan lalu meninggalkan ciptaannya begitu saja, tapi Allah adalah Tuhan zat yang menciptakan dan juga mengurus ciptaannya. Ya teman-teman, itu sangat luar biasa sekali ketika misalnya kita mengenal sifat-sifat Allah. Bahwa sesungguhnya iya betul Allah itu begitu dekat, dan apa sih yang menjauhkan kita dari zat yang maha kuasa yang sudah dengan jelas menyebutkan bahwa fa ini qorib, sesungguhnya aku itu begitu dekat. Berarti ada hal-hal lain yang membuat kita itu jauh, dan mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan itu selalu mendekatkan kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjauhkan kita dari sifat-sifat dan hal-hal yang menjauhkan kita darinya. Lalu selanjutnya, sholat ini juga menjaga kita dari sifat ria dan sombong. Ini juga dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Iya karena berdua iya karena stain. Hanya kepada mulah kami menyembah, dan hanya kepada mulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini ada dua bagian juga teman-teman. Iya karena budu berarti kita menyembah zat yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah apa yang Allah terima, apa yang Allah berhak mendapatkan dari hambanya, yaitu kita beribadah, dan juga wa iya kanastain, dan kita juga hanya bisa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh misalnya meminta pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, boleh saja teman-teman, tapi kita semua harus percaya bahwa segala hal yang datang dan dipermudah melalui manusia lainnya itu semua semata-mata ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena ketika misalnya kita itu eh, menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan sifat ria dan sombong, berarti ibadah kita itu enggak iya karena berdua, iya karena stain. Ketika kita eh, percaya bahwa iya karena bodoh hanya kepada Allah kita menyembah, berarti kita itu sudah menghilangkan perasaan di mana kita itu butuh validasi manusia. Misalnya, ada kasus di mana orang itu beribadah karena dilihat oleh manusia lainnya. Ada juga kasus di mana orang berlomba-lomba beribadah dan beramal baik untuk bisa dilihat oleh manusia. Berarti dia tidak iya karena budu kepada Allah semata, tapi dia mungkin masih ada sifat-sifat ria di situ. Maka ketika kita bisa mindful dalam membaca surat Al-Fatihah ini, kita bisa menjaga diri dari sifat ria dan sombong. Karena siapa sih yang kita mau cari validasinya selain pada Allah Subhanahu wa taala? Wa nasta'in, nah berarti kita yakin bahwa kita itu manusia yang lemah dan butuh pertolongan, dan satu-satunya zat yang bisa kita mintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu ada di fase rendah diri, rendah hati, teman-teman, bahwa kita itu tidak mampu melakukan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman, itu mungkin untuk hari ini yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Pertemuannya cukup singkat teman-teman, tapi terima kasih sudah bisa join di virtual meeting kita hari ini. Dan teman-teman, insya Allah nanti pekan depan aku akan share beberapa giveaway di komunitas The Wish Room, karena ini sudah genap 1 bulan kita bertemu di bulan pertama komunitas kita itu berjalan. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan komunitas The Wish Room. Pertemuan kali ini semata-mata aku ingin sharing apa yang sudah aku baca sebelumnya, dan aku juga berharap teman-teman juga mau belajar bareng teman-teman. Dan inti dari pertemuan kita hari ini tentu saja bahwa dalam sholat kita itu harus selalu bisa menyadari bahwa tujuan utama hidup kita itu semata-mata ya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena eh, salah satu alasan kita berada di dunia ini juga karena bukan salah satu alasan, satu-satunya alasan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya alasan kita untuk kembali, dan alasan kita, satu-satunya kita menjalani hari-hari yang
berbagai macam rasa itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Maka teman-teman, quotes untuk hari ini bahwa ketika kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, maka kita yakin bahwa prioritas terbesar kita saat sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan